hari sekolah minggu. Shalom. Selamat hari minggu ya untuk adik-adik dan keluarga di rumah. Nah, pagi hari ini kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu bersama Kak Siska. Tapi Kak Siska tidak sendirian. Kak Siska juga ditemani oleh Kak Rebecca dan Kak Yesi. Selain itu ada juga pemain musik kita, yaitu Bang Sintong dan juga Bang Samosir. Nah, kakak mau tanya nih, apa kabar nih adik-adik semuanya? Sambil kakak ngecek semangatnya adik-adik, kalau misalnya kakak tanya apa kabar adik-adik, adik-adik jawabnya baik, luar biasa, yes, yes, yes. Kakak coba ya, apa kabarnya adik-adik? Baik, luar biasa, yes, yes, yes. Good, tapi kayaknya masih 70% nih. Kakak ulangi lagi ya, apa kabarnya adik-adik? Baik, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, baik semuanya ya. Kakak dan abang juga baik semuanya di sini. Nah, sekarang sebelum kita memasuki ibadah, udah siap belum adik-adik? Ada yang masih makan ya itu? Ada yang masih pegang mainan ya? Ayo, yang masih makan dikunyah cepet-cepet. Yang masih pegang mainan, yang masih mainan, ayo ditaruh mainannya. Kita mau beribadah, kita mau bertemu pada Tuhan, kita harus siap, kita harus sungguh-sungguh, nggak boleh main-main. Disiapkan Alkitabnya juga ya. Nah sekarang sebelum kita mulai ibadah, kita persiapkan hati pikiran kita mau bersaat teduh sejenak. Kita berdoa dalam hati masing-masing ya. Kita berdoa. Amin. Nah sekarang kakak ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan dari lagu Matahari Bersinar Terang. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita bernyanyi sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah sekarang kakak mengajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas hari baru yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Kau berikan kami nafas kehidupan, kesempatan baru, dan juga kesehatan sehingga kami bisa berkumpul bersama keluarga kami tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa, di pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kami tahu kami belum bisa beribadah bersama di dalam gereja-Mu yang kudus, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang hadir di setiap rumah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami, Engkau yang pimpin ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir.
Kau urapi kami ya Tuhan Yesus, biarlah kami anak-anak-Mu siap untuk memuji memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami dan siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan yang baik. Ya Bapa, kami juga mohon ampun atas segala kesalahan kami. Kami tahu Engkaulah juru selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah sekarang kita bernyanyi kembali ya, dari buku ND nomor 565 ayat yang kedua, dengan penuh sukacita ya. Kita bernyanyi sekali lagi ya. Sudah jadi-jadianmu, lautan oh langiti, aka bintang oh bulan, nang matani ari, hau maladang nang harangan, rura doho doloki, saluhut namang endehon, sangap dituhatai. Halo adik-adik sekolah minggu, kembali lagi bersama Kak Devi untuk ayat hafalan hari ini. Nah, sebelum kita memulai ayat hafalan hari ini, Kak Devi mau mengajak adik-adik sekolah minggu untuk melihat cuplikan video ayat hafalan minggu lalu yang diambil dari Mazmur 150 ayat 6. Kita lihat videonya sekarang ini. Halo, nama saya Matthew Simajunta. Aku ingin menceritakan ayat hafalan Mazmur 150 ayat 6. Shalom kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu, nama saya Sonam. Ayat hafalannya Mazmur 150 ayat 6. Orang satu, Mazmur 150 ayat 6. Shalom, nama saya Nicholas Tenggoran, kelas 2, orang 2. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala nafas yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala 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 yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah Biarlah segala yang bernafas
memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segalanya menapas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Yang pusing, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. 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 Haleluya. Nah, itu tadi video ayat hafalan adik-adik sekolah minggu pada minggu lalu. Untuk hari ini, Kak Devi akan memberitahu tentang ayat hafalan kita yang diambil dari Mazmur pasal 24 ayat 1. Sekali lagi Kak Devi ucapkan dari Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sekali lagi Kak Devi bacakan Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Oke, itu tadi ayat hafalan untuk minggu ini. Semoga adik-adik dapat menghafalkan dan membuat video untuk diserahkan atau di-share ke Facebook Gereja HKBP Lontar dan juga ke Instagram SMHKBP Lontar. Oh iya, untuk pengumpulannya paling lambat hari Rabu minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa untuk mempersiapkan videonya sebaik mungkin, dan Kak Devi meminta agar adik-adik sekolah minggu tetap stay at home dan jaga kesehatan, dan juga banyak minum air putih serta istirahat yang cukup. Oke, sampai sini dulu untuk ayat hafalan minggu ini. Sampai jumpa, see you. Nah, itu tadi ayat hafalan yang sudah adik-adik kumpulkan. Luar biasa ya, tahu nggak kalau ayat hafalan yang adik-adik kumpulkan itu memecahkan rekor. Nah, untuk minggu depan disiapkan lebih baik lagi ya, supaya lebih banyak lagi yang mengumpulkan ayat hafalan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang nantinya akan diceritakan oleh Bang Fendi dan juga Bang Jojo, kita persiapkan hati kita dengan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 385, Burung Pipit yang Kecil. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Dikasihi Tuhan.
kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyertai agar bisa menyampaikan dengan baik ke adik-adik seluruh kami. Kami berdoa bersyukur, amin. Oke, Bang, Ed, untuk cerita ya hari ini di dalam kitab apa? Dari Kejadian pasal yang kedua, dari ayatnya yang pertama sampai yang 11. Nah, adik-adik disiapkan Alkitabnya. Oke, udah siap ya? Yes. Oke, nanti kita bergantian, nanti Bang Fendi sama Bang Jojo bergantian. Adik-adik sekolah minggu di rumah mengikuti di dalam hati. Yuk. Oke, untuk ayat 1, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah tempat emas ada. Oke, Bang Fendi, di sini kan tertulis di dalamnya itu hari ketujuh. Menurut Bang Fendi, hari ketujuh itu apa ya Bang Fendi? Jadi menurut Bang Fendi, itu hari yang ketujuh itu adalah hari yang dimana kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Yes. Itu untuk Tuhan. Yes, benar banget. Jadi kita bisa beraktivitas di gereja salah satunya. Dan kita bisa ada di sekolah minggu, itu adalah untuk pergi ke sekolah minggu. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Benar banget. Nah kalau Bang Jojo sendiri? Kalau hari ketujuh itu dikhususkan untuk kita pribadi ke Tuhan Yesus. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa yang kita dapat, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita harus untuk selalu mengucap syukur, terlebih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Benar banget. Yes. Nah, tapi Bang Jo. Yes. Apa itu Bang Fendi? Bang Fendi sendiri itu agak sedikit harus nyampaikan juga kepada adik sekolah minggu. Terkadang itu banyak adik sekolah minggu itu yang di hari yang ketujuh itu lebih milih, aku nggak mau ke gereja, Mak. Wow. Aku nggak mau ke gereja, Pak. Karena ada serial film yang bagus, Bang. Yes. Nah, itu sebabnya abang dan kakak guru sekolah minggu menyampaikan kepada adik-adik, yuk karena sekarang masih lagi ada virus COVID-19. Yes. Bang. Nah, virus itu yang memang mengakibatkan Abang Jojo, Bang Fendi, adik-adik sekolah minggu, orang tua pun juga tidak bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Benar. Abang punya tantangan nih Bang. Wow. Sama adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Siapa yang berjanji kalau virus ini sudah selesai nih Bang. Wow. Kalau Tuhan itu sudah menyembuhkan virus ini. Benar. Siapa yang sudah berjanji dan janji dalam hati. Tuhan, aku mau janji. Selesai virus ini, aku mau pergi ke gereja. Bang Jojo, janji nggak? Janji dong, pastinya. Jadi, ada di sekolah minggu, di rumah juga harus angkat tangan nih. Aku janji Bang, aku mau ibadah di gereja setelah virus ini sudah berakhir. Oke, berarti intinya itu kita harus bertekad dan berbuat janji sama Tuhan. Yes, karena itu. Apa? Karena kita selama sepekan ada 1 hari untuk istirahat, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Yes, benar banget. Oke, Ah. tapi abang juga mau sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu nih. Coba dulu, kita baca dulu ayat yang dari ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yes. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu aja sih Bang. Nah, tapi Apa itu? Abang juga harus sampaikan nih sama adik sekolah minggu. Abang punya ilustrasi gambar nih. Adik sekolah minggu bisa dilihat di layar TV. Benar. Nah, menurut Bang Jojo itu Yes. taman yang baik itu taman yang bagaimana sih Bang? Kalau taman yang baik itu pasti yang pertama suasananya sejuk, segar, hijau, terus mendengar burung-burung berkicau, terus tidak ada polusi Bang. Oh, tidak ada polusi? Yes, benar Oke, banget. tidak ada polusi nih. Nah, Abang Fendi nunjukin kayak gimana sih bentuknya taman di Eden. Nah, taman di Eden itu Bang Jo, seperti ini. Ada di gambarnya. Di situ ada sungai yang mengalir sangat jernih. Wow. Ada sungai ini pertama. Terus ada tumbuh-tumbuhan. Yes. Terus ada banyak hewan-hewan yang berterbangan di udara. Makhluk hidup pastinya ya. Siap, benar Yes, sekali oke. Bang. Nah, terus ada lagi hewan-hewan yang ada di daratan dan di laut. Ya. Nah, itulah yang disampaikan sama cerita hari ini. Tuhan juga menyampaikan kepada adik-adik sekolah minggu dan abang kakak guru sekolah minggu, seperti yang ayat di 8 dan 9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah itu, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik bagai pohon dari bumi, atau maaf, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yes. Hope. Bang Jo, Yes, apa itu? menurut Abang Jojo, taman yang baik atau pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat, itu menurut Bang Jojo bagaimana? Kalau menurut pohon yang baik, yang jahat itu, untuk yang baik ya, kita di sini kan sebagai ciptaan Tuhan kan pastinya. Ya, benar sekali Bang. Kita di dunia ini kan perantaranya kan dari orang tua kan. Oke. Nah, kita untuk hal yang baik contohnya sangat mudah, yaitu kita harus menghormati kedua orang tua kita. Oh gitu. Istilahnya sama dengan kita menghormati Tuhan. Tuhan Yesus. Yes, benar. Itu contoh pohon yang baik. Nah, untuk contoh pohon yang tidak baik atau yang jahat, itu sangat simple. Yaitu berbohong. Oh, Yes. berbohong. Bener Yang banget. baik. Oke. Itu sebabnya abang dan kakak guru sekolah minggu itu selalu menyampaikan kepada adik sekolah minggu, jadilah anak-anak yang baik nih. Bener banget. Jadi anak yang hormat sama orang tua. Yes, betul Itu banget. sebabnya di firman hari ini tuh hitungannya seperti kayak gini Bang. Aku berada di sebuah taman. Yes. Taman tuh bersih banget Bang. Dan indah. Dan indah. Dan hijau. Dan hijau. Seperti bajunya Bang Jojo. Oke. Dan hijau. Nah, ada di sekolah minggu misalnya bawa jajan, bawa makanan. Wah, Nah, kalau di taman itu berarti harusnya bagaimana? pastinya. Kalau anak yang baik nih ada di sekolah minggu, Yes. itu harus bisa tahu, oh ya kalau aku habis selesai makan, aku harus bagaimana nih? Aku harus buang buku sampahnya ini, bungkus jajannya ini ke tempat sampah. Tempat sampah Nah, pastinya. itulah perilaku atau pengetahuan Pohon yang sifat-sifat baik. yang baik. Yes, Nah, benar kalau banget. yang buruk atau yang jahat, nah itu yang tidak baik seperti yang tadi disampaikan Bang Jojo. Yes. Ataupun bisa Abang kasih ilustrasi, sudah tamannya bagus, bersih. Terus dipetik
tanamannya. lagi padahal ada tulisannya jangan Dipetik ataupun diinjak. Tapi ternyata Banyak. diinjak ataupun dipetik. Nah, itu yang harusnya abang dan kakak guru sekolah minggu harus menyampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Konteks cerita hari ini yang harus abang Fendi sampaikan dan bang Jojo sampaikan itu adalah jadilah anak-anak yang baik. Benar. Hormat orang tua. Benar banget. Dan salah satunya kalau adik-adik tidak baik sama orang tua ataupun jahat nih sama orang tua, pasti orang tua itu bakal sedih loh. Sedih banget bang, Sedih, Bang. sakit bang. Sakit rasanya. Karena apa? Karena sebagai orang tua kan, kita sebagai anak contohnya nih, kita harus nurut dan patuh. Karena apa? Pertama, kita sudah dari kecil sampai dewasa disekolahkan bang. Yap, benar sekali. Terus setelah disekolahkan, melawan lagi. Wah, Itu baik nggak bang? itu yang tidak baik. Waduh bener banget bang. Oke, jadi konteks ceritanya abang sampaikan sampai hari ini. Semoga adik-adik bermanfaat buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Pesan abang dan bang Jojo, jadilah anak-anak yang baik. Benar. Anak-anak yang menurut sama orang tua. Dan anak-anak yang mencintai, salah satunya mencintai Tuhan Yesus. Benar. Oke, itu cerita yang bisa abang Fendi dan bang Jojo sampaikan. Benar. Semoga bermanfaat buat adik-adik sekolah minggu. Dan bisa juga menjadi bekal untuk adik-adik sekolah minggu di aktivitas seperti biasa. Sekalipun sekarang posisi masih ada virus. Abang berdoa untuk adik-adik sekolah minggu tetap diberi kesehatan. Amin. Alkitabnya ditutup. Kita akan akhiri cerita hari ini. Oke, sudah. Lipat tangan. Tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas segala berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, abang kakak guru sekolah minggu beserta adik-adik dan para orang tua yang berada di rumah. Tuhan kami tahu Bapa, sebagian firman Tuhan atau cerita yang bisa anak-Mu sampaikan kepada adik-adik kami sekolah minggu. Semoga dapat berguna dan bermanfaat buat kehidupan adik-adik kami sekolah minggu dalam beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk para orang tua mereka. Berkati selalu mereka, lindungi selalu, sertai selalu Bapa. Terlebih juga kami berdoa untuk adik-adikmu, anak-anakmu yang Kau titipkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati selalu, berikan kesehatan, lindungi selalu, sertai selalu dalam aktivitasnya. Kami juga berdoa untuk abang kakak guru sekolah minggu dalam setiap pelayanannya, dalam setiap pekerjaannya. Berkati, lindungi, jaga selalu Bapa. Berkati juga Amang Pendeta Bapa, berserta Inang Pendeta dan seisi gereja mulai dari para lado dan para jemaat. Engkau berkati mereka satu persatu, lindungi, sertai, jaga selalu Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, pertemukan kami dengan adik-adik kami untuk minggu depan dengan suasana ceria, dengan suasana dengan hati yang gembira. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Dah. Nah, itu dia cerita firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi adik semuanya ya, dan juga menjadi pedoman hidup adik-adik. Nah, sebelum kita ke aktivitas, kita memuji Tuhan lagi ya dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Seindah
kakak bernyanyi sekali lagi ya. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Yesus dombe-dombe damai, tatena fanae. Yesus dombe-dombe damai, tatena fanae. Alahi antung Yesus, adindo damane, adindo damane. Uwe tata takaya, uwe tata takaya. Yesus sudah mau datang lagi, berjaga-jagalah. Yesus sudah mau datang lagi, berjaga-jagalah. Yesus Putra Allah sudah mau datang lagi, sudah mau datang lagi. Biar kita siap sedia, biar kita siap sedia. Shalom adik-adik, tadi sudah dengar kan ya cerita yang sudah disampaikan sama Bang Fendi dan juga Bang Jojo. Nah, ada yang masih ingat kira-kira ceritanya tentang apa? Ya, Tuhan menciptakan kita semua, kakak dan adik-adik yang di rumah, sesuai gambar dan juga rupa Allah, atau kata lainnya adalah Imago Dei. Nah, hari ini kakak akan bikin challenge ke kalian, atau aktivitas yang akan kalian buat di rumah. Seperti apa, Kak? Seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah sama-sama belajar ya, kalau kita adalah gambar dan juga rupa Allah. Berarti gimana? Berarti misalnya kakak punya pikiran, kakak punya perasaan, begitu juga dengan adik-adik di rumah, gitu kan. Kenapa? Karena kita adalah makhluk Tuhan yang paling istimewa. Nah, sekarang kakak mau kakak mau ajak kalian untuk bikin seperti ini. Di sini kakak punya sebuah kertas, di mana di dalamnya adalah foto kakak. Nah, nanti kalau misalnya ada yang buat, kalian pasti siapkan foto kalian masing-masing ya. Foto kalian nanti ditempel di dalam kertasnya tadi. Setelah itu, baru nanti kertasnya dilipat. Silakan kalian tulis, saya adalah gambar dan rupa Allah. Kakak ulangin ya, saya adalah gambar dan rupa Allah. Nah, terus yang di sebelah kanan, silakan nanti kalian tulis, kira-kira hal apa yang membuat kalian itu sesuai gambar dan rupa Allah. Di sini Kak Arta mau mencontohkan. Nah, bisa dibuat gambar atau dibuat tulisan. Kalau kakak di sini selang-selingi gambar dan juga tulisan. Misal kakak di sini bikin gambarnya pikiran, ada di kepala kan. Nah, ada gambar pikiran, terus kakak tulis kita juga punya mata, terus ada mulut, punya telinga juga, terus punya tangan dan juga punya kaki. Kemudian di bagian dalamnya
Silahkan tulis fungsi masing-masing yang kalian gambar atau kalian tulis tadi. Tadi kan kakak gambar sini ada pikiran, untuk apa? Nah, di sini untuk memikirkan hal-hal yang baik dan benar. Ya kan? Kita punya pikiran dikasih Tuhan untuk berpikir, untuk memikirkan hal yang baik. Terus kakak juga tulis di sini tadi ada mata. Mata untuk apa kak gunanya? Untuk melihat hal-hal yang baik. Di situ juga ada mulut. Untuk berbicara hal-hal yang sopan dan juga yang memberkati. Kemudian ada telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian ada tangan. Di sini kakak tulis tangan gunanya untuk menolong orang lain. Dan yang terakhir kakak punya kaki untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik yang tentunya juga dikehendaki sama Tuhan. Kak, kalau misalnya aku mau tambahin, terserah kalian. Kalian mau ganti, kalau mau tambahin nggak masalah. Kalau misalnya aku mau gambar hati kak, karena menunjukkan kalau aku punya perasaan yang dikasih Tuhan, good, nggak masalah. Itu semua tergantung kreativitasnya adik-adik. Sudah? Nah, terus alat dan bahan yang diperlukan apa? Kakak kasih tahu ya. Di sini kakak punya kertas. Kertasnya kertas HVS, kakak pakai ukuran yang A4. Atau kalau misalnya kalian pakai ukuran yang E4 juga nggak masalah. Yang sesuai sama buffalo. Kalian siapkan buffalo juga ya. Apakah warnanya harus merah muda seperti ini? Enggak, itu bebas sesuka kalian, sesuai warna favorit kalian. Sudah? Setelah itu, kakak punya alat tulis. Kakak pakai bolpen di sini untuk menulis. Kemudian ada lem juga. Setelah itu, siapkan guntingnya. Dan yang terakhir adalah ini dia, alat untuk mewarnai. Di sini kakak pakai krayon. Kalau misalnya kalian pakai pensil warna, kalian pakai spidol warna, ataupun kalian mau pakai cat air, nggak masalah. Atau lebih baik lagi kalau semuanya itu di mix. Sudah paham sampai sini? Nah, kalau sudah, silahkan seperti biasanya kalian mengupload di sosial media. Yang tersedia adalah yang pertama di Facebooknya Gereja HKBP Lontar. Dan yang kedua, kita kan sudah sama-sama tahu kalau sekolah minggu sudah punya Instagram. Silahkan diupload di Instagramnya SMHKBP Lontar Surabaya. Kakak ulangi ya, di Facebook Gereja HKBP Lontar atau Instagram @SMHKBP Lontar Surabaya. Batas pengumpulannya adalah hari Rabu, jadi silakan adik-adik mempersiapkan dan kakak tunggu. Silahkan nanti kalian kerjakan sebaik mungkin. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke abang atau guru sekolah minggu yang lain ya. Kakak Arto juga bisa. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi aktivitas untuk minggu ini. Jangan lupa ya adik-adik, dikumpulkan paling lambat hari Rabu. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bernyanyi lagi sambil bangkit berdiri ya adik-adik dari lagu Kerja Buat Tuhan. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, di dalam Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara.
Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Anak-anakku sekalian, selamat hari Minggu. Kita akan berjumpa di minggu yang akan mendatang. Oleh karena itu tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.